Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Kali ini kita masih menjawab pertanyaan dari teman-teman di luar sana. Bagaimana cara packing yang benar? Nah, ini kebetulan ikan saya mau diambil orang, dikirim ke Sidoarjo, jauh. Jadi ada momen buat kita bikin tutorial packing. Nah, sebelum ikan di packing, kita cek dulu keadaan ikan dari keseluruhan, mulai dari badan, dorsal, ekor, ataupun yang lain, apakah ada lecet, sobek, nah, ataupun yang lain. Kalau dirasa semua aman, kita lanjut cek mentalnya. Kita cek mental, apakah mentalnya masih sama, dan kita juga cek warnanya gimana. Ini karena mentalnya masih barbar ya, kita bisa packing. Nah, saya sarankan buat kalian jangan pernah packing ikan yang baru dikasih pakan, karena nanti bisa muntah di ini ya, di plastiknya. Nah, saya sarankan langsung dimasukkan ke plastiknya saja, jangan diambil pakai jaring, apalagi jaring yang lubangnya gede-gede, takutnya nanti ada yang sobek ataupun sisik lepas. Nah, kita ambil dulu kayunya kita ambil, kita simpan dulu, lalu kita ambil ikannya pakai plastik. Nah, karena ini ikan tidak ada garansi, ini ikan bekas kolbrian saya, tidak ada garansi, makanya kita harus pelan-pelan lah, supaya ikan tidak terjadi apa-apa. Karena ikan ini dan ikan yang saya kirim ke Bekasi memang tidak ada garansi. Nah, setelah ikan berhasil kita tangkap, kurangin dulu airnya. Jadi di dalam plastik itu kita dominan udara, airnya sedikit saja. Nah, ini segini, cukup lah segini, karena ini plastiknya agak tinggi. Nah, setelah itu kita kasih double ya, plastiknya double. Sebenarnya plastik satu cukup, tapi untuk lebih aman kita double plastiknya. Nah, setelah plastik kita double, kita kasih oksigen. Kalau yang nggak punya tabung oksigen bisa pakai aerator. Kalaupun aerator nggak punya, saya kasih caranya. Nah, caranya kalian ambil plastik. Kita dulu, bukan ini agak keras ini plastiknya. Nah, ambil plastik yang agak lemes, kita masukkan udara ke plastik tersebut. Lalu si plastik yang isi udara itu kita taruh di atas, ujungnya kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini. Lalu plastik udara itu kita tekan supaya udaranya pindah ke plastik packingan kita. Nah, kita tekan semuanya sampai benar-benar menggelembung ya. Nah, setelah semua masuk, lalu kita pelintir, kita ikat pakai karet ataupun yang lain supaya anginnya nggak keluar. Ini saya bikin videonya sendiri, makanya agak susah ini. Nah, kalau sudah ditali, langkah selanjutnya adalah kita lakban. Jadi pakai lakban yang agak gedean saja, kita lakban dari bawah. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah pojok. Ini pojok ini harus kita lipat seperti ini, supaya ikan tidak terjepit. Nah, kelihatan kan seperti ini, pojok sebelahnya juga.
Kita lakban semuanya muter untuk menahan anginnya juga supaya nggak keluar. Nah setelah itu kita siapkan kardusnya. Kardus kita kasih alas styrofoam. Ini styrofoam untuk menjaga benturan dan menyetabilkan suhu di dalam packingan tersebut. Setelah itu kita masukkan ikan. Nah untuk memasukkan ikan usahakan posisi tidur seperti ini ya. Jadi ikan masih bisa bergerak. Jangan terlalu ngepres plastiknya. Mending dikasih space sedikit supaya ikan masih bisa mondar-mandir ataupun diam tapi lurus. Badannya itu badan lurus. Nah ini bisa kita perhatikan badannya masih lurus. Nah ini semuanya kita kasih styrofoam termasuk atas penutupnya. Nah tapi sebelum ditutup, barang-barang yang mau kalian masukkan, misal stiker ataupun pelet-pelet yang kalian bonuskan, itu masukkan dulu. Jangan memasukkan barang yang tajam karena nanti bisa melukai plastiknya ya. Nah setelah itu kita tutup, lalu kita lakban. Nah kita lakban semuanya muter seperti ini. Jangan sampai kelewat. Kalau sudah kita tulis namanya, nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini nomor penerimanya ya. Setelah itu kita bawa ke saya pakai tiki, kita bawa ke tiki. Ini kita sudah sampai. Langsung masuk saja. Nah setelah masuk, tinggal kalian taruh di timbangan. Nah paketnya kita taruh di timbangan biar abang-abangnya yang mencatat ulang nama alamatnya. Jadi mending dicatat dulu dari rumah biar kalian di sana sudah tidak ribet. Nah sambil kita menunggu, kita bisa ngobrol-ngobrol sama orangnya sambil ini nungguin resi keluar. Nah ini resinya sudah keluar, prosesnya sebenarnya mudah lah dan cepat. Nah ini resi ini yang harus kita foto, kita kirim ke penerima paket tersebut. Nah setelah itu ya sudah, kita bisa pulang. Tanggung jawab sudah dipegang sama abang-abang kurirnya. Ya mungkin seperti itu saja. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum, salam dari Wonosobo, salam Barsimet.